Kita dari kelompok 4 mendapatkan materi alkohol, dan di sini kita akan mempresentasikan hasil saat kita menjadi tamu. Dimulai dari Farah. Saya akan menjelaskan tentang haloalkana. Jadi haloalkana itu senyawa kimia yang sering berasal dari senyawa alkana yang mengandung satu atau lebih halogen. Itu kalau di haloalkana itu pakai atom halogen, itu ada fluor, bromin, klor sama iodin. Nah, terus rumus umumnya itu RX. R ini itu adalah gugus difatik atau aromatik, sedangkan X itu atom halogennya. Jadi X-nya itu F, Cl, Br sama I. Nah, untuk urutan kekuatan kereaktivisannya itu dari fluor dulu ke fluor, klor, bromin, lalu iodin. Jadi begitu. Terus untuk tata namanya, ada dua tata nama Yupak sama tata nama trivial. Sama. Kalau yang trivial sendiri saya kemarin dapat dari kelompoknya yang menjelaskan ini, kelompok haloalkana itu kurang dirinci tuh untuk penjelasan trivialnya. Nah, kalau untuk tata nama Yupak itu seperti biasanya. Jadi tuh kita harus menentukan rantai induknya dulu. Nah, nanti rantai induknya tuh dicari dari karbon yang terpanjang. Terus pemberian nomor dimulai dari salah satu ujung rantai induk sehingga posisi atau halogen terikat pada karbon yang mendapat nomor terkecil. Jadi misalkan ya sama kayak biasanya, biasanya kalau ada cabangnya tuh ujung yang dekat sama cabang itu paling kecil kan nomornya. Nah, sama kayak yang biasanya. Iya. Terus yang ketiga, apabila terdapat lebih dari satu atom halogen, maka prioritas penomoran didasarkan pada kereaktivisannya. Urutannya F, Cl, Br, I. Misalkan kalau ada dua ini. Nah, itu berarti harus dilihat dari urutannya dulu. Terus nama cabang kayak biasanya, nama cabangnya dari abjadnya. Jika terdapat cabang alkil dan halogen yang sama dengan jumlah 2 atau lebih, maka nama cabang diberi awalan. Kayak itu. Nah, terus ada macam-macam haloalkana. Macam-macamnya haloalkana itu ada alkil halida sama ada aril halida. Lalu ada pemanfaatan sifat-sifat dulu. Sifat-sifat fisik dan kimia. Sifat fisiknya itu haloalkana yang lebih tinggi berupa cairan mudah menguap. Sedangkan Terus semakin banyak jumlah rantai karbon dalam senyawa, maka titik didihnya dan titik lilihnya semakin tinggi. Terus ada sifat kimia haloalkana, mengalami reaksi substitusi dengan satu basa menghasilkan alkohol dan garam halida. Yang kedua, mengalami reaksi substitusi dengan amonia menjadi alkil amina dan asam halida. Terus ada pemanfaatannya, ini dalam pembuatan tekstil kayaknya. Ada klorometana yaitu sebagai bahan pendingin, pembantu silikon dan zat warna. Terus ada bromometana yaitu sebagai bahan pemadam kebakaran di pesawat. Ada kloroetana untuk anestesi lokal dan pembuatan TEL. Terus ada kloroform untuk pelarut anestesi, dan freon itu sebagai zat pendingin AC itu. Lalu ada vinil klorida sebagai monomer pembuatan PVC atau plastik. Oke, selanjutnya saya itu bertamu ke kelompok karboksilat. Nah, karboksilat sendiri itu merupakan senyawa turunan alkana sehingga cara penamaannya jadi asam alkanoat. Untuk rumus umum molekul karboksilat RCOH, di mana R merupakan rantai samping yang bisa berupa alkil, aril atau alkenil. Untuk tata namanya sendiri itu ada trivial dan yupak. Kalau yang trivial itu didasarkan pada nama sumbernya, bukan strukturnya. Kalau yupak itu diturunkan dari nama alkana yang sesuai dengan mengganti akhiran A menjadi oat, diawali kata asam, seperti metana menjadi asam metanoat, etana, etanoat, dan lain-lainnya. Untuk cara penamaannya itu urutannya, yang pertama ada asam, itu dari nomor cabang, yang kedua nama cabangnya, yang ketiga itu diakhiri Alkanoat. ya oat, kayak alkanoat. Berapa ini? Bentar lagi Bu. Terus untuk
selanjutnya ada sifat fisik dan sifat kimia. Untuk sifat fisiknya itu pada suhu kamar asam karboksil di suhu rendah itu wujudnya cair. Kalau suhu tengah itu wujudnya zat cair yang kental. Kalau suhu tinggi zat padat yang tak larut dalam air. Titik didih dan titik lelehnya itu relief tinggi. Terus kelarutannya memiliki daya hantar lemah, terus bersifat polar, memiliki ikatan hidrogen dengan asam molekul air. Untuk sifat kimianya itu kereaktifannya sesuai dengan asam yang dimiliki. Terus ada reaksi dengan basa. Atom H dari gugus karboksil ini mudah diganti dengan atom logam membentuk garam. Kepolarannya itu ester dari asam karboksilat suhu rendah punya sedikit kepolaran. Terus untuk kegunaannya ada di industri makanan, untuk pengawet makanan, peras atau yang lainnya, industri farmasi, obat-obatan, aspirin dan fenaatin. Parfum ya itu menggunakan ester kalau parfum. Kalau kosmetik itu menggunakan asam benzoat. Kalau industri plastik menggunakan itu bahan baku dari sintetis plastik. Industri serat itu ya sintetis serat. Kalau di tekstil itu bahan baku rayon. Untuk terus di sini ada contoh-contoh senyawanya, ada asam sitrat, asam laknat, asam oksalat, asam tatrat, asam salisilat, asam terefiat. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang ether. Ether itu biasa disebut juga dengan alkoksi alkana. Nah, ether itu adalah senyawa organik yang terdiri dari dua rantai atom karbon dan hidrogen atau senyawa cincin aromatik yang terikat pada atom oksigen pusat. Rumus umumnya itu RO, R aksen. Gugus fungsinya itu O. Nah, tata namanya yang pertama itu ada penamaan secara trivial, dimulai dengan menyebut nama alkil yang terlihat pada gugus O, kemudian diikuti oleh kata ether. Yang kedua, penamaan berdasarkan IUPAC, yaitu dengan mengganti akhiran ana pada alkana asal dengan akhiran oksi. Untuk sifat-sifat ether, di sini ada sifat kimia. Yang pertama, ether adalah cairan yang tidak berwarna, berbau harum, sangat mudah menguap dan mudah terbakar. Yang kedua, ether tidak memiliki ikatan hidrogen, di mana titik didihnya yang lebih rendah daripada titik didih alkohol yang setara. Selanjutnya itu sifat fisik ether, yaitu yang pertama, molekul ether mengandung momen dipol total. Hal ini disebabkan oleh polaritas ikatan CO. Yang kedua, tujuan didih ether sama dengan alkana, akan tetapi titik didihnya sangat rendah dibandingkan dengan alkohol dengan massa molekul yang sebanding. Kegunaannya itu yang pertama, di ether itu digunakan sebagai pelarut organik dan anestesi. Di metil ether juga digunakan sebagai bahan bakar alternatif atau pendingin, dan metil propil ether itu digunakan sebagai pelarut organik. Dampak ether terhadap kesehatan yaitu iritasi, efek neurotoksik, dan keracunan. Dampak ether terhadap lingkungan yaitu volatilitas tinggi, resiko api, dan ledakan. Dampak ether terhadap keselamatan yaitu ledakan dan penyimpanan yang berisiko. Nah, biar kalian semakin paham, ini ada soal-soalnya. Dan golongan senyawa yang memiliki gugus fungsi O adalah ether. Nah, nih, nama senyawa yang di sini dalam IUPAC menurut kalian apa? Oh, iya. Oke. Ini etoksibutana. Ya, benar. Ayo, Leo. Saya sekarang Kemana, Leo? Leo saya kemana? bertamu ke alkanal. Oke. Alkanal merujuk pada segolongan senyawa organik yang memiliki gugus fungsional yang terikat pada rantai karbon di satu sisi dan atom hidrogen di sisi lain. Golongan ini digelar sebagai golongan aldehida. Aldehida merupakan gugus fungsional. Rumus umumnya ini ya.
Ini rumus umum, ini gugus fungsinya. Oke. Nah, Terus tata namanya. tata namanya, posisi gugus fungsi COH tidak perlu ditulis atau dinyatakan karena selalu menjadi atom karbon nomor 1. Nama aldehida sebagai turunan dari alkana diturunkan dari nama alkana dengan mengganti akhiran ini apa ini? A atau A atau Oh, al. al. A atau al. Terus Contoh, etana itu menjadi etanal. Oke. sifat fisiknya. Sifat fisik yang pertama, titik didih lebih tinggi dibanding senyawa hidrokarbon seukuran tetapi lebih rendah dibanding alkohol. Yang kedua, jika aldehida rantai pendek sering berbau tajam dan menusuk. Terus sifat kimianya. Sifat kimia yang pertama, mudah dioksidasi menjadi asam karbosilat. Oh, Yang jadi ke- yang aku berarti ya. Iya, silat atau hubungan yang ya. kedua, Iya, hubungan. dengan air menghasilkan hidrasi, dengan alkohol menghasilkan hemiasetat atau asetal. Oke. Pemanfaatan dalam kehidupannya ini yang pertama, digunakan dalam parfum, sabun, dan produk kosmetik untuk memberi aroma. Yang kedua, sebagai pengawet dalam industri makanan laboratorium. Nah, macam-macam jenis alkoholnya. Yang pertama, alifatik. Itu ada formaldehida, asetaldehyda, propinaldehida, itu Oke. seterusnya. Ya, sudah guys ya. Itu untuk penggunaannya masih banyak kan pastinya. Iya. Oke, nanti kita searching sendiri ya. Iya. Yuk, Pau. Jadi Kamu kemana, Pau? ke Esther. Oh my Esther. god. Apakah ada Jadi- hubungan lagi? Ester merupakan senyawa organik yang terbentuk melalui pergantian satu atau lebih atom H pada gugus karboksil dengan suatu gugus organik biasa yang dilambangkan itu R. Rumus-rumusnya. Terus itu rumus strukturnya itu ada RCOOR. Seperti ini ya? Ya kayak gini guys. Terus Tekor. SCOR RCOOR. Untuk rumus umumnya ini sama kayak biasanya. ya kayak biasanya guys. Ini ya CnH2nO2. Oh. Terus sifatnya, Pau? Sifat kimianya itu yang pertama itu ester mudah terhidrolisis oleh air dalam nuansa asam menjadi asam karboksilat dan alkohol. Ini kayak aku. Sama. Saling sungguh-sungguh. Nah, terus yang kedua itu mudah terhidrolisis oleh kasa kuat menjadi garam, karbokniat dan alkohol. Sifat fisiknya. Untuk sifat fisiknya itu yang pertama ada ester berbau harum dan banyak terdapat pada buah-buahan. Yang kedua Aku memiliki baru tahu berarti buah-buahan juga. Oh. kedua memiliki titik didih dan titik beku yang lebih rendah daripada asam karboknilat cahaya. Terus sudah guys. Gunanya? Kegunaannya yang pertama itu adalah ester dalam laboratorium sebagai pelarut yang baik untuk senyawa kovalen dan sedikit larut dalam air. Nah, jadi itu guys kegunaannya. Masih banyak lagi dong kau pasti. Banyak. Oke. Banyak. Oke, selanjutnya aku dari keton. Apa? Dari keton. Oke. Jadi keton itu adalah senyawa turunan alkana. Keton adalah suatu senyawa organik yang mempunyai sebuah gugus karbonil terikat pada dua gugus alkil atau sebuah alkil. Rumus umumnya itu CnH2nO. Terus strukturnya itu seperti ini. Ya. Nah, lalu CORCR. terus tata namanya itu sama seperti kalian, hampir mirip lah. Ada dua cara, yaitu cara trivial sama sistem IUPAC. Yang cara trivial itu menyebut dulu gugus alkil yang terikat pada atom C. Kemudian untuk sistem IUPAC-nya itu yang pertama menentukan rantai induk seperti yang kita tahu dah ya. Terus memberikan nomor dari salah satu ujung. Kemudian urutan penamaannya itu dari nomor cabang, nama cabang, kemudian ke nomor atom, ke nama rantainya. Kemudian ke sifat kimia dan sifat fisiknya. Sifat kimianya itu yang pertama, keton memiliki reaktivitas yang lebih rendah daripada aldehid. Yang kedua, keton tidak dapat dioksidasi oleh pereaksi Fehling dan Tollens. Kemudian untuk sifat fisikanya ada keton termasuk keton termasuk senyawa polar dan larut dalam air.
Kemudian memiliki titik didih yang lebih tinggi dari hidrokarbon dengan massa molekul yang sama. Kemudian pemanfaatannya, yang pertama itu ada di industri kimia. Ada metil etil keton digunakan untuk produksi senyawa organik lainnya seperti plastik dan farmasi. Kemudian ada di bidang kosmetik, itu digunakan sebagai bahan dasar dalam pembuatan parfum. Di industri makanan, itu dijadikan sebagai bahan perasa sintesis dalam makanan dan minuman. Kemudian di bidang otomotif digunakan untuk membersihkan mesin dan permukaan logam kendaraan. Di bagian bahan bakar itu digunakan sebagai bahan tambahan untuk meningkatkan performa bahan bakar dan efisiensi pembakaran. Sudah seperti itu. Oke. Mungkin ilmunya akan lebih lanjut dibahas di luar jam ini ya, Ya. Bu Ani. Karena ini keterbatasan waktu dan keterbatasan memori, Bu Ani. Ya. Jadi kita akan membahas lebih lanjut di saat jam Pelajaran. ya, jam pelajaran. Tidak ada kimia. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih tugasnya Bu Ani.